Cerita dibuka dengan memperlihatkan pertarungan dua monster yang disaksikan oleh orang-orang dari kalangan atas di sebuah arena bawah tanah. Monster-monster yang disebut sebagai player itu diciptakan oleh sebuah perusahaan teknologi yang bernama Amagi Corporation sebagai hiburan untuk orang-orang kaya. Setiap player diciptakan dengan naluri untuk saling membunuh tanpa memiliki sifat seperti seorang manusia. Namun pada suatu malam, monster-monster itu seakan mendapatkan kehendaknya sendiri dan kemudian mulai menyerang semua para penonton. Di tengah kekacauan itu, seorang profesor bernama Kanzaki kemudian membawa kabur seorang bayi hasil eksperimennya dari tempat itu. Scene lalu berganti menuju 10 tahun kemudian. Terlihat sepasang kekasih yang sedang berjalan santai di tengah kota. Ketika mereka berpapasan dengan seorang pria, kekasih wanita itu seketika saja tewas dengan bersimbah darah. Saat polisi tiba untuk melakukan pemeriksaan di TKP, tidak ditemukan satupun saksi mata yang melihat ataupun mengetahui apa yang terjadi. Padahal, kejadiannya terjadi di siang bolong dan berada di kerumunan banyak orang. Berpindah menuju sebuah pemukiman kumuh yang terletak di pinggiran sungai, tempat di mana seorang bocah bernama Jin dan kakeknya bertempat tinggal. Sebelum pergi bermain, sang kakek coba memperingatkan Jin untuk tidak menghajar orang-orang jahat, sekalipun niatnya untuk membantu orang lain. Karena mau bagaimanapun, tindakannya adalah sebuah bentuk kekerasan dan bukan keadilan. Jin lalu diminta untuk lebih mengutamakan menolong orang-orang daripada harus berkelahi dengan para penjahat. Sementara di lain sisi, terlihat seorang wanita yang hendak dirampok oleh 3 orang preman di sebuah gang sepi. Pada waktu yang bersamaan, Jin muncul di tempat itu dan langsung menawarkan diri untuk membantunya. Tapi sebagai syaratnya, wanita itu harus memberikan bayaran 10.000 yen kepadanya. Karena sudah terancam, wanita itu pun tak punya pilihan lagi selain menyetujuinya. Di saat itu juga, Jin kemudian langsung menghajar satu persatu para preman itu sampai tidak berdaya. Sesaat kemudian, sepasang kakak beradik yang bernama Kouga dan Konoha datang ke tempat itu. Mereka berdua adalah teman baik Jin sekaligus rekan kerjanya dalam melakukan patroli kejahatan di jalanan kota. Di saat hendak meminta bayaran yang dijanjikan wanita itu sebelumnya, Kouga pun langsung membawa Jin pergi dari tempat itu. Ia lalu menjelaskan bahwa menegakkan keadilan tidak membutuhkan imbalan. Perhatian Jin lalu teralihkan pada tangan Konoha yang dibalut menggunakan perban. Jin lantas memberitahukan bahwa dirinya juga menggunakan perban untuk menyembunyikan tanda lahir seperti cincin yang ada di tangannya. Sang kakek juga memintanya untuk merahasiakan hal itu dari siapapun. Di saat hendak kembali pulang, wanita yang diselamatkan oleh Jin sebelumnya kembali mendatanginya, hanya untuk berterima kasih dan juga memberikan uang 10.000 yen seperti yang telah dijanjikannya. Wanita bernama Akemi itu juga memberikan kartu nama tempat kerjanya dan meminta Jin untuk mampir sesekali ke sana. Jin lalu dengan cepat segera pulang untuk menemui sang kakek. Tapi sesampainya di sana, ia melihat semua orang yang sudah tergeletak bersimbah darah. Ia juga mendapati sang kakek yang sudah terluka parah. Jin yang belum mengerti arti dari kematian pun berpikir kalau semua akan baik-baik saja. Dengan nafas yang terputus-putus, sang kakek lalu mengatakan bahwa ini adalah pelajaran terakhir untuk Jin, yang mana kekerasanlah yang telah membuatnya seperti ini, dan ia akan menunjukkan seperti apa hasil dari kekerasan. Setelah mengatakan itu, sang kakek lalu tumbang dan tidak bergerak lagi. Jin lalu segera membawa sang kakek pada seorang dokter untuk meminta bantuannya, seraya memperlihatkan sejumlah uang recehan miliknya untuk membayar dokter tersebut. Alih-alih membantunya, pria tua itu malah marah dan kemudian mengusirnya. Di saat membawa sang kakek ke tempat lain untuk mencari bantuan, Jin melihat sebuah keluarga yang tinggal bahagia di sebuah rumah. Ia pun teringat kembali di saat mengatakan keinginannya pada sang kakek untuk tinggal di sebuah rumah seperti keluarga lainnya. Akan tetapi, sang kakek menjelaskan kalau mereka harus memiliki banyak uang untuk bisa memiliki sebuah rumah. Mendengar itu, Jin lalu berjanji akan mulai menabung agar bisa membawa sang kakek tinggal di rumah yang layak. Jin pun hanya bisa terduduk seraya memikirkan semua kenangannya bersama sang kakek. Ia kemudian coba menghubungi Kouga untuk meminta bantuan. Namun pada waktu yang bersamaan, Kouga dan adiknya sedang dimarahi oleh ayah mereka.
karena mereka ketahuan bermain dengan jin yang berasal dari daerah pinggiran. Sang ayah tidak ingin mereka berdua berteman dengan anak seperti jin dan mengatakan kalau hal itu hanya akan membuat malu keluarga Amagi. Ternyata, Kouga dan Konoha adalah cucu dari pendiri Amagi Corporate. Sang ayah lalu menghancurkan ponsel milik Kouga dan memperingatkannya untuk tidak lagi bergaul dengan jin. Sementara itu, jin yang tidak mendapat jawaban dari Kouga pun tak tahu lagi harus berbuat apa. Sampai ia tak sengaja melihat kartu nama yang diberikan oleh Akemi sebelumnya. Ia lalu pergi ke sebuah tempat hiburan malam tempat di mana Akemi bekerja. Kemudian menceritakan semua yang telah terjadi pada wanita itu. Saat dibawa ke rumah sakit, sang kakek pun dinyatakan sudah meninggal. Awalnya, Akemi hendak meninggalkan jin bersama dengan seorang polisi yang bernama Masashi untuk dicarikan panti asuhan. Akan tetapi, Akemi seketika berubah pikiran dan memutuskan untuk membawa jin menginap di rumahnya. Kemudian diperlihatkan petinggi Amagi Corporate yang bernama Amagi Mitsugai, yang mendapat laporan dari para anak buahnya bahwa mereka telah menemukan Profesor Kanzaki yang selama ini mereka cari. Dan ternyata, orang yang mereka maksud adalah kakek jin yang baru saja meninggal. Sementara jin sendiri adalah bayi yang dibawa kabur oleh Kanzaki pada 10 tahun yang lalu. Mengetahui itu, Mitsugai lalu memerintahkan mereka untuk segera mengambil jasad Kanzaki dari rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, Jin dan Akemi yang hendak kembali pulang tiba-tiba diserang oleh seorang pria yang memiliki lidah panjang yang sangat tajam. Akemi lantas meminta Jin untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun, Jin menolak dan lebih memilih untuk bertarung melawannya. Alhasil, Jin yang hanya seorang bocah pun sama sekali tidak berdaya dibuatnya. Akemi pun harus kembali terluka di saat hendak melindunginya. Setelah itu, pria itu kemudian berubah ke wujud aslinya yang berupa monster kadal. Dan ternyata, dia adalah salah satu dari sekian banyak player yang terlepas pada 10 tahun yang lalu. Monster kadal itu lalu kembali menyerang Jin menggunakan lidah panjangnya. Namun secara tiba-tiba, Jin seketika tersadar dan langsung menghempaskannya. Melihat kekuatan besar yang dimiliki oleh Jin lantas membuat monster kadal itu benar-benar sangat ketakutan. Jin kemudian langsung menghabisinya hanya dengan sekali pukulan. Setelah pertarungan itu, seorang pria dan satu sosok yang disebut sebagai pembersih datang ke tempat itu. Kedatangan mereka adalah untuk menghukum setiap player yang melanggar aturan dan berubah wujud tanpa izin. Setelah memusnahkan jasad monster kadal itu, mereka lalu pergi dan membiarkan Jin dan Akemi tergeletak di tempat itu. Karena sesuai aturannya, player tak boleh berurusan dengan para manusia. Pada keesokan harinya, Jin terbangun dan mendapati dirinya tengah berada di sebuah kamar rumah sakit bersama dengan Masashi. Masashi lalu memberikan kalung batu merah milik sang kakek yang ditemukan oleh kepolisian. Kemudian memintanya untuk tetap tegar walau dalam keadaan sesulit apapun. Jin pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di saat melihat Akemi yang berhasil selamat dari kejadian di malam sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, terjadi aksi pembakaran beberapa gedung di berbagai tempat di kota Tokyo. Sudah 2 minggu berlalu, tapi kepolisian belum juga menemukan dalang dari pembakaran itu. Karena pelakunya sendiri adalah salah satu player yang memiliki kekuatan api. Sementara itu, ayah Kouga kini telah menduduki jabatan presiden di Amagi Corporate. Di tempat yang berbeda, tampak Konoha dan ibunya yang sedang melakukan kegiatan amal dengan membagikan makanan kepada para tunawisma. Di tengah kegiatan itu, 2 orang tunawisma tiba-tiba berkelahi satu sama lain. Perkelahian mereka pun langsung dihentikan oleh seorang pemuda. Ketika melihat sebuah tanda di tangan pemuda itu, Konoha pun langsung mengetahui kalau dia adalah Jin teman lamanya. Begitu pula dengan Jin yang ternyata masih mengingat Konoha. Seorang tunawisma di tempat itu lalu mengatakan kalau mereka sudah mengenal dan cukup menghormati Jin, karena Jin sudah sering melindungi mereka dari kekerasan jalanan. Dari sana, Jin lalu pergi menemui Akemi yang sudah dianggap seperti bibinya sendiri, yang kini bekerja menjual makanan di pinggir jalan. Dalam 5 tahun terakhir, laboratorium Amagi ternyata masih menciptakan monster-monster baru. Tapi semua hasilnya tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Sementara di tempat yang berbeda,
Kouga terpilih menjadi anggota tim sepak bola terbaik di sekolahnya. Ketika ditanya mengenai cita-cita dan apa yang ingin dilakukannya di masa depan, Kouga malah menyinggung aksi pembakaran yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Ia kemudian dengan lantang mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi pahlawan pembela keadilan. Sontak saja hal itu menjadi bahan tertawaan para tamu undangan. Setelah acara itu, Kouga lalu dijemput oleh para teknisi yang bekerja di perusahaan keluarganya. Mereka pergi menuju lokasi kebakaran yang baru saja terjadi. Kouga sangat berambisi untuk menangkap pelaku dari aksi pembakaran tersebut. Sementara itu, tampak Jin yang sudah lebih dulu sampai di lokasi kebakaran. Kedatangannya pun langsung disambut dengan serangan bertubi-tubi oleh player yang menjadi dalang dari pembakaran itu. Tak lama kemudian, Kouga bersama timnya juga tiba di tempat itu. Kouga lalu segera memasuki bangunan yang terbakar itu dengan bantuan peralatan canggih miliknya. Alih-alih menemukan pelaku yang dicarinya, ia malah bertemu dengan Jin yang terbangun dari puing-puing reruntuhan. Di saat menelusuri bangunan itu, mereka menemukan seorang ibu bersama 3 orang anaknya yang terjebak di sebuah ruangan. Melihat ibu dari ketiga bocah itu yang tidak sadarkan diri, Kouga lalu menyarankan agar mereka menyelamatkan ketiga bocah itu dan meninggalkan ibu mereka. Karena membawa mereka semua sekaligus justru akan sangat membahayakan mereka semua. Tapi Jin menolak dan segera memasukkan mereka semua ke dalam sebuah tempat tidur. Jin mengatakan kalau Kouga tidak tahu bagaimana rasanya menjadi yatim piatu dan akan lebih baik jika mereka mati secara bersama-sama. Setelah itu, Jin lalu terjun ke lantai bawah bersama dengan mereka. Sementara Kouga segera keluar dari bangunan itu menggunakan zip line yang telah dipasang oleh Konoha. Sesaat kemudian, petugas pemadam kebakaran akhirnya datang ke tempat itu. Sementara ketiga bocah bersama ibunya itu berhasil selamat dan segera dibawa keluar dari bangunan tersebut. Di sisi lain, dalang dari pembakaran itu kini telah berubah ke wujud aslinya dan kembali menyerang Jin. Di saat Jin menanyakan siapa mereka sebenarnya, monster api itu langsung menghujamkan tangannya menembus dada Jin. Sesaat kemudian sesuatu mulai terjadi. Aura kekuatan dari tubuh Jin mulai keluar seiring dengan wujudnya yang perlahan mulai berubah. Lalu hanya dengan sekali pukulan, Jin dengan mudahnya menghancurkan tangan monster merah itu. Kemudian langsung menghancurkan jantungnya untuk menyudahi pertarungan mereka. Setelah itu, tubuh Jin perlahan mulai kembali ke wujud manusianya, bertepatan dengan runtuhnya seluruh bangunan tersebut. Ia pun langsung jatuh pingsan di saat Konoha tiba di tempat itu untuk menyelamatkan dirinya. Gadis itu lalu mengambil kalung batu merah milik Jin yang terlepas. Beberapa saat kemudian, sang ayah memaksa Kouga untuk melakukan konferensi pers di malam itu juga. Walau sebenarnya Kouga tidak ingin melakukannya, karena ia menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang telah menyelamatkan para korban dari lokasi kebakaran itu. Lain halnya dengan Konoha yang terus menangis di saat mengetahui kalau Jin saat ini sedang dalam keadaan koma. Ia juga memberitahukan pada sang ibu mengenai cincin batu merah milik Jin yang ditemukannya. Secara kebetulan, sang kakek yang juga berada di tempat itu mendengar apa yang dikatakan oleh Konoha. Untuk memastikannya, ia kemudian pergi melihat Jin secara langsung. Ketika melihat tanda seperti cincin yang ada di tangan pemuda itu, Mitsugai pun bisa memastikan kalau Jin adalah sosok yang mereka cari selama ini, yang tak lain adalah hasil dari eksperimen mereka yang diberi nama Jet. Kembali pada Kouga, yang merasa kesal karena sang ayah memanfaatkan konferensi pers yang dilakukannya untuk mempromosikan peralatan canggih buatan perusahaan mereka. Kouga juga merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk menerima semua pujian dari semua orang setelah menyelamatkan korban kebakaran sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Jin akhirnya terbangun dan sangat terkejut di saat melihat Akemi yang dimangsa oleh satu sosok monster. Sementara Mitsugai sedang mengamatinya melalui cermin satu arah, untuk menyaksikan secara langsung bagaimana Jin membangkitkan kekuatan Jet yang ada di dalam tubuhnya. Rasa amarah yang ada di dalam diri Jin kemudian perlahan mulai membuatnya berubah wujud. Hanya dengan sekali pukulan, ia kemudian langsung menghabisi monster yang ada di hadapannya. Walau belum mencapai wujud sempurnanya, tapi kekuatan yang dimiliki oleh Jin sudah melampaui perkiraan Mitsugai.
Jin pun sangat terkejut di saat melihat wujudnya melalui cermin satu arah yang digunakan untuk mengamatinya. Setelah mengalahkan monster itu, kekuatan Jet yang ada di dalam tubuh Jin mulai menurun dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba saja, Jin yang sangat marah kemudian langsung menghancurkan kaca satu arah tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Akemi muncul di tempat itu dan perlahan mulai mendekatinya, yang secara aneh membuat kondisi tubuh Jin semakin memburuk. Suara Kanzaki yang berasal dari sebuah komputer lalu mengatakan bahwa Jet harus kembali ke wujud manusianya untuk menghentikan penurunan kekuatannya. Dan caranya adalah dengan membunuh player yang ada di sekitarnya. Selama masih ada player di dekatnya, penurunan kekuatan Jet tidak akan berhenti. Salah satu anak buah Mitsugai kemudian langsung menembak kepala Akemi, yang seketika membuatnya tewas di saat itu juga. Jin lalu hendak melampiaskan seluruh amarahnya pada pria itu. Akan tetapi, tubuhnya tiba-tiba berubah ke wujud manusia dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Beralih pada Kouga, yang sangat terobsesi dengan sosok superhero bernama Alpha yang berasal dari sebuah anime. Sosok itu jugalah yang menginspirasi Kouga untuk menjadi seorang pahlawan pembela keadilan. Tapi menurut sang adik, Kouga sama sekali belum memahami apa itu keadilan. Ia berpikir kalau sang kakak hanya ingin mendapatkan pujian saja. Beberapa waktu kemudian, Jin yang telah sadarkan diri mendapati dirinya sedang berada di dalam sebuah sel tahanan. Ia pun masih sangat marah atas kematian Akemi sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Mitsugai lalu membawa Jin ke sebuah ruang bawah tanah. Tempat di mana dulu setiap player diadu satu sama lain untuk menghibur para kalangan atas. Tapi kini tempat itu sudah terbengkalai dan juga ditinggalkan. Mitsugai lalu memperlihatkan sebuah cincin besar yang tak asing bagi Jin, yang mana cincin itu mirip seperti yang ada di tangannya. Mitsugai menjelaskan bahwa itu disebut sebagai cincin pembuka. Pada dasarnya, monster-monster yang mereka ciptakan memiliki wujud manusia, tapi melalui sebuah fenomena yang disebut sebagai regresi, mereka bisa berubah ke wujud aslinya. Dan cincin pembuka itu memiliki kekuatan untuk memaksa mereka berubah dari wujud manusia ke wujud monster. Mitsugai mengatakan bahwa Jin adalah harapan terakhir mereka untuk melawan para monster-monster itu yang kini telah berkeliaran. Tiba-tiba saja, Jin terjatuh dan merasa kesakitan di dadanya. Pada waktu yang bersamaan, cincin besar itu juga mulai mengeluarkan cahaya. Itu menandakan kalau masih ada sedikit sisa sel Jet di dalam tubuh Jin yang akan terus hidup. Mitsugai memberitahukan bahwa pertarungan para monster itu dibuat oleh perusahaannya untuk mendapatkan dana yang besar. Dan kini ia ingin menebus dosanya dengan memusnahkan semua player yang telah diciptakannya. Pada waktu itu, ia bersama Kanzaki telah menciptakan seorang pemburu sebagai antisipasi. Dan pemburu yang dimaksud adalah Jin. Tapi pada saat insiden itu terjadi, ia dan Kanzaki saling berselisih paham. Kanzaki kemudian menghilang setelah mengatakan kalau dia ingin membesarkan Jin sebagai manusia. Mengetahui semua fakta itu benar-benar membuat Jin sangat terpukul. Ia seakan tidak percaya kalau dirinya bukan seorang manusia. Untuk membuatnya kembali bersemangat, Mitsugai lalu membawa Jin untuk melihat Akemi yang ternyata masih hidup. Mitsugai menjelaskan kalau wanita yang tertembak kemarin hanyalah makhluk yang mereka ciptakan menyerupai Akemi untuk memancing perubahan Jin. Ia kemudian langsung menahan Jin yang hendak pergi menghampiri wanita itu. Lalu mengatakan kalau Jin tak boleh lagi berdekatan dengannya, karena besar kemungkinan kalau para player akan menyakiti orang-orang yang dekat dengan Jin. Mitsugai lantas meminta Jin untuk menjauh dari Akemi jika masih peduli padanya. Sementara itu, Konoha datang menemui Akemi untuk menanyakan kabar Jin. Setelah bercerita panjang lebar, Konoha lalu hendak menitipkan kalung milik Jin pada wanita itu. Tapi Akemi menolak dan menyarankan agar Konoha mengembalikannya secara langsung. Sementara itu, Mitsugai memberikan pilihan pada Jin untuk hidup sebagai Jet atau manusia biasa. Jin yang tak ingin Akemi terluka pun bersedia untuk mengikuti rencana Mitsugai. Tapi ia mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi oleh Mitsugai. Pertama, Jin meminta agar bekas luka di wajah Akemi dihilangkan dan membuatnya seperti sedia kala. Dan yang kedua, Mitsugai diminta untuk mempertemukan Akemi dengan putranya yang sudah lama tidak ada kabarnya. Tanpa berpikir panjang, Mitsugai pun langsung menyetujui kedua syarat tersebut. Beberapa waktu kemudian, tampak Masashi yang sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan.
Setelah memeriksa jasad yang ditemukan di TKP, ia pun sangat yakin kalau pembunuhan ini dilakukan oleh monster seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dari sana, ia kemudian pergi ke sebuah penjara untuk membebaskan jin yang sedang terlibat dalam masalah. Untuk yang kesekian kalinya, Masashi lalu kembali mengingatkan jin agar tidak sering-sering membuat orang lain masuk rumah sakit, sekalipun tindakannya itu untuk menolong orang lain. Masashi lantas menyarankan jin untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sejak pertama kali bertemu, Masashi telah banyak membantu jin dan juga memberikan nasihat untuknya. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat 3 player yang berulah dengan membunuh seorang pria menggunakan kekuatannya yang bisa melelehkan apa saja. Secara kebetulan, seorang wanita yang kebetulan lewat menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan. Dengan penuh rasa ketakutan, wanita itu kemudian segera berlari dan bersembunyi di sebuah tempat. Namun, aksinya diketahui oleh 2 orang pengawas yang sedang mengamati area itu melalui CCTV. Kedua pengawas itu juga melihat Konoha dan sang ibu yang berada tidak jauh dari tempat itu, yang sedang melakukan kegiatan amal dengan membagikan makanan kepada para tunawisma yang tinggal di sana. Di lain sisi, Koga mendapat kabar bagus dari orang kepercayaan yang bekerja di perusahaan keluarganya. Pria bernama Hayami itu berkata bahwa ia telah mengamati Koga dalam 2 tahun terakhir dan berniat untuk membantunya, yang mana ia ingin membantu Koga untuk menjadi pahlawan super. Hayami secara diam-diam telah mengembangkan pakaian peningkat performa menggunakan teknologi militer yang terbaru, dan ia akan memberikannya pada Koga. Secara kebetulan, lokasi Konoha mengadakan kegiatan amal tidak jauh dari tempat jin kini bertempat tinggal, dan para pengawas sebelumnya khusus ditugaskan untuk mengamati perkembangannya. Konoha yang secara kebetulan melihat jin pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyapanya. Ia juga memberitahukan kalau Akemi sangat senang di saat membaca surat dari jin, yang mana di dalam surat itu jin mengaku bahwa ia sudah bertemu dengan orang tua kandungnya. Setelah mendengar semua itu, jin lalu meminta Konoha untuk pergi dan jangan datang lagi. Kata-kata itu lantas membuat Konoha sangat bersedih. Saat kembali ke tempat tinggalnya, jin mendapati seorang gadis yang sedang bersembunyi di sana. Dia adalah gadis yang kabur dari kejaran para player sebelumnya. Ia pun menolak untuk pergi di saat jin memintanya untuk segera keluar. Gadis bernama Hanako itu lalu menceritakan semua yang dilihatnya pada jin. Sementara itu, Konoha memberitahukan pada sang kakak mengenai pertemuannya dengan jin di kota bawah. Namun, Koga sama sekali tidak menghiraukannya dan lebih fokus melatih fisiknya. Setelah mendengar cerita dari Hanako, jin lalu pergi untuk memeriksa keadaan di sekitar tempat itu dan meminta Hanako untuk tetap berada di rumah. Tapi Hanako yang keras kepala malah mengikutinya. Dan sialnya lagi, ia langsung tertangkap oleh ketiga player sebelumnya. Sesaat kemudian, jin mendatangi mereka dan meminta agar Hanako segera dilepaskan. Tapi mereka menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Pada saat itu juga, jin kemudian langsung menyerang mereka dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, salah satu pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi jin segera datang ke tempat itu, kemudian menembak Hanako dengan obat bius untuk membuatnya tertidur. Salah satu dari ketiga player itu kemudian melakukan regresi dan berubah ke wujud monster. Sementara kedua rekannya memutuskan untuk kabur dari tempat itu karena takut berurusan dengan sang pembersih. Tidak ada pilihan lagi, jin kemudian memakan sebuah permen yang diberikan oleh Mitsugai, yang mana permen itu bisa memancing pertumbuhan sel jet di dalam tubuhnya untuk melakukan perubahan. Setelah diserang secara bertubi-tubi, sel jet yang ada di dalam tubuh jin akhirnya mencapai 100%. Cincin yang ada di tangannya kemudian menyala dan membuatnya berubah menjadi sosok jet. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Hingga pada akhirnya, jin keluar sebagai pemenang dan berhasil menghabisinya. Akan tetapi, Mitsugai merasa ada yang tidak normal pada tubuh jin, di mana kondisinya semakin memburuk dan tak kunjung berubah menjadi manusia. Dan ternyata, hal itu disebabkan oleh player yang dilawan jin sebelumnya ternyata masih hidup, yang mana ia telah memisahkan dirinya dari tubuh yang dihancurkan oleh jin. Tapi pelariannya tidak berlangsung lama. Sosok pembersih akhirnya tiba di tempat itu dan langsung melenyapkannya. Kematian monster itu kemudian membuat jin kembali ke wujud manusianya. Tapi secara mengejutkan,
pembersih tiba-tiba muncul dan hendak melenyapkannya. Tapi anehnya, sang pembersih tidak bisa merasakan apakah jin seorang player atau manusia. Sampai seorang player bernama Haitani datang ke tempat itu dan memberitahukan kalau jin adalah Jet. Ia kemudian meminta sang pembersih agar tidak melenyapkannya, karena hal itu akan membuat marah bos mereka. Haitani mengatakan bahwa ia sudah mengamati jin sejak masih kecil. Ia juga memberitahukan kalau dirinya berasal dari sebuah organisasi para player yang disebut sebagai Evol. Di saat jin menanyakan apa tujuan mereka mendekatinya, Haitani tiba-tiba menghilang ketika dua petugas yang mengawasi jin datang ke tempat itu. Mereka lalu menjelaskan mengenai tugas makhluk pembersih yang baru saja mendatangi jin, dan juga aturan yang dibuat oleh Evol, di mana para player diwajibkan untuk berbaur bersama masyarakat dalam wujud manusia. Setelah tersadar, Hanako sama sekali tidak mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ia juga menolak untuk pergi, dan berdalih bahwa dirinya masih merasa ketakutan. Sementara di tempat yang berbeda, Hayami membawa Kouga ke sebuah tempat untuk memperlihatkan kostum canggih yang ia bicarakan tempo hari. Di saat melihatnya, Kouga lantas merasa ada yang kurang dengan kostum tersebut. Ia kemudian meminta para teknisinya untuk menambahkan jubah dan juga sebuah emblem di topengnya, persis seperti karakter Alpha yang sangat diidolakannya. Selain itu, ia juga meminta agar warnanya diubah menjadi putih. Saat berada di jalan, Kouga tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria tua yang mengaku sebagai penggemar Kouga setelah melihat aksi heroiknya menyelamatkan korban pembakaran pada 2 tahun yang lalu. Pria tua yang bernama Inzen itu mengatakan kalau dirinya sedang mencari seorang pahlawan, dan mungkin Kouga adalah orang yang tepat. Karena itulah ia ingin memberikan Kouga ujian untuk melihat apakah dirinya layak menjadi pahlawan. Ia lalu memperlihatkan Konoha yang sedang ditenggelamkan oleh guru renangnya. Dengan cepat, Kouga kemudian langsung menghubungi sang adik, tapi ia tidak mendapat jawaban apapun. Inzen kemudian mengatakan bahwa akan terjadi pembunuhan tidak jauh dari tempat ini, dan korbannya adalah 3 orang gadis SMA penggemar Kouga. Ia lalu memberikan 2 pilihan pada Kouga. Pertama, Kouga bisa menghentikan pembunuhan ketiga remaja itu jika ikut bersamanya. Tapi itu artinya Kouga harus meninggalkan Konoha di kolam renang. Sementara yang kedua, Kouga pergi ke kolam renang untuk memastikan keselamatan sang adik dan membiarkan ketiga gadis remaja itu dibunuh. Pada akhirnya, Kouga pun memutuskan pergi ke kolam renang untuk melihat sang adik. Setibanya di sana, ia melihat Konoha yang baik-baik saja dan berlatih seperti biasanya. Sementara di tempat yang berbeda, tampak ketiga gadis remaja sebelumnya sudah tewas dibantai. Berpindah menuju sebuah bar yang menjadi markas Evol, tempat di mana para player berkumpul. Terlihat juga Inzen ada di sana, yang sedang memberikan bayaran sejumlah uang kepada guru renang Konoha, yang ternyata adalah seorang player yang telah berbaur dalam kehidupan manusia. Kemudian diperlihatkan sang pemimpin organisasi Evol yang bekerja sebagai bartender di tempat itu. Sesaat kemudian, Kouga yang sedang melihat berita pembunuhan ketiga gadis remaja sebelumnya, tiba-tiba dihubungi oleh Inzen untuk memberitahukan kalau Kouga telah membuat keputusan yang salah. Kouga yang sangat marah lalu hendak melaporkan kejadian itu pada polisi. Namun, Hayami mengatakan kalau hal itu akan sia-sia karena Kouga tidak memiliki bukti siapa yang membunuh ketiga remaja itu. Sementara di lain sisi, Haitani mendatangi 2 player yang sebelumnya kabur di saat melawan jin, lalu memberitahukan bahwa orang yang mereka lawan kemarin berpotensi untuk menjadi karisma bagi organisasi mereka. Haitani lalu meminta mereka untuk segera membunuh jin, sementara dirinya yang akan melindungi mereka dari sang pembersih. Beberapa waktu kemudian, Konoha memutuskan pergi mencari jin untuk mengembalikan kalungnya. Dan secara kebetulan, ia malah berpapasan dengan Jin dan Hanako yang sedang jalan berdua. Jin lalu kembali memperingatkan Konoha untuk segera pergi dan jangan datang lagi. Setelah mengatakan itu, ia lalu pergi meninggalkan Konoha yang berlinang air mata. Namun tiba-tiba saja, Jin merasa ada yang tidak beres. Ia lalu kembali untuk memeriksa keadaan Konoha. Akan tetapi, ia malah bertemu dengan salah satu player yang kabur darinya kemarin. Sementara Konoha dan temannya sedang disandra oleh player satunya lagi di sebuah tempat. Konoha yang memiliki sedikit kesempatan lalu coba menghubungi sang kakak. Namun,
Panggilannya tiba-tiba terputus di saat Konoha meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Kouga pun langsung mengenakan kostum terbarunya. Kemudian segera melacak keberadaan sang adik dan terbang menuju ke sana. Sementara itu, Jin baru mengingat kalau ia meninggalkan permen karet aktivasinya di rumah. Alhasil, ia pun harus menjadi bulan-bulanan oleh player yang ada di hadapannya. Kendati demikian, ia tak mau menyerah begitu saja dan berusaha melawan monster yang mirip seperti udang tersebut. Di sisi lain, player yang menyandra Konoha mulai melakukan regresi dan perlahan menyakitinya. Sementara itu, Mitsugai yang sedang mengamati Jin menyadari bahwa Jin tidak menggunakan permen yang diberikannya. Karena itulah peningkatan sel jet di dalam tubuh Jin berjalan dengan sangat lambat. Di lain sisi, Hanako dibuat sangat terkejut di saat melihat ratusan monster serangga mendatangi rumah Jin. Kembali pada Jin, yang berhasil kabur dari player yang dihadapinya. Ia kemudian segera pergi mencari Konoha. Setelah menemukannya, Jin langsung membebaskannya dan hendak membawanya pergi. Namun secara tiba-tiba, monster yang tadi menyandra Konoha telah kembali dan langsung menusuknya dari belakang. Jin pun tak ada pilihan lagi selain bertarung melawannya. Akan tetapi, tanpa kekuatan jet, Jin sama sekali tidak berdaya. Di saat monster itu hendak menghabisinya, Kouga akhirnya tiba dan langsung menyerang monster-monster itu. Ia pun sangat terkejut melihat Jin yang ada di tempat itu. Tanpa berlama-lama lagi, Kouga lalu segera mengirim Konoha yang sudah terluka parah ke rumah sakit. Jin lalu meminta Kouga untuk membunuh semua monster-monster yang berkeliaran di tempat itu. Sementara dirinya akan memperingatkan para tunawisma yang tinggal di sana agar segera pergi. Namun, para tunawisma itu menolak dan lebih memilih untuk ikut bertarung melawan monster-monster tersebut. Player yang melawan Jin sebelumnya kemudian mengeluarkan banyak monster-monster udang untuk menyerang mereka. Tapi untungnya, Kouga datang di waktu yang tepat untuk melindungi para tunawisma itu. Sementara itu, Jin mulai mengalami frustasi karena dirinya tak kunjung berubah. Ia pun langsung diserang oleh Haitani yang datang secara tiba-tiba. Haitani lalu mengeluarkan sebuah benda yang berasal dari pecahan cincin pembuka yang ada di ruang bawah tanah, kemudian menancapkan benda itu ke dada Jin. Seketika saja, Jin merasa sangat kesakitan dan perlahan mulai mengalami perubahan. Efek dari perubahannya bahkan sampai menghancurkan seluruh bangunan itu. Mitsugai pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena sel jet yang ada di dalam tubuh Jin masih terus meningkat dengan sangat cepat. Wujud dari jet kali ini juga berbeda dari sebelumnya, yang mana hampir seluruh tubuhnya berwarna merah, dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Jin juga menyadari kekuatan baru yang dimilikinya, di mana cincin di tangannya bisa memaksa player lain untuk melakukan regresi. Setelah itu, ia pun langsung menyerang player yang menyandra Konoha sebelumnya sampai tidak berdaya. Namun, pertarungan mereka terhenti sejenak di saat Haitani muncul di tempat itu. Ternyata, Haitani hanya memanfaatkan kedua player itu untuk memancing Jin berubah ke wujud merah. Setelah mendengar itu, Jin kemudian langsung menghabisi player tersebut. Karena sangat penasaran pada Haitani, Jin lalu mengarahkan cincin pembuka yang ada di tangannya pada Haitani. Tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Haitani lalu menjelaskan kalau dirinya adalah player spesial yang berbeda dari yang lain. Setelah mengatakan itu, Haitani lalu segera pergi meninggalkannya. Sementara di tempat lain, Kouga masih bertarung melawan satu player lagi yang tersisa. Ia pun sudah sangat kelelahan dan kehabisan tenaga. Di saat monster itu hendak kembali menyerangnya, Jin tiba-tiba datang dan langsung menghalau serangannya. Monster itu lalu mengeluarkan banyak monster-monster kecil untuk menyerang mereka berdua. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Namun secara tiba-tiba, Jin merasa ada yang tidak beres pada tubuhnya, di mana tubuhnya seakan tidak bisa bergerak. Alhasil, pencapit tajam dari monster itu dapat dengan mudah menembus tubuhnya. Cincin pembuka di dadanya pun pecah dan membuatnya kembali menjadi berwarna putih. Setelah itu, Jin lalu meminta monster itu untuk menyudahi pertarungan mereka. Tapi monster itu menolak dan bahkan tak peduli jika pembersih datang untuk melenyapkannya. Mendengar itu, Kouga dan Jin pun langsung menyerangnya secara bersama-sama.
kemudian membunuhnya dengan sekali serangan. Setelah itu, Jin akhirnya kembali lagi ke wujud manusia. Saat kembali pulang, Jin mendapati Hanako yang sudah tergeletak tanpa busana. Tapi untungnya, monster-monster itu telah musnah sebelum melakukan hal yang tidak senonoh pada Hanako. Sementara di tempat yang berbeda, Haitani melaporkan pada Inzen kalau Jin dipenuhi oleh rasa kemanusiaan. Inzen pun sangat yakin kalau Jin memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi karisma mereka. Semua para tunawisma yang tinggal di tempat itu pun sangat berterima kasih pada Jin dan Kouga karena sudah melindungi mereka. Sesaat kemudian, 2 orang pengawas datang ke tempat itu dan membawa Kouga pada sang kakek. Sang kakek lalu memberitahukan semua tentang player kepada Kouga. Beberapa waktu kemudian, Kouga dan Jin kembali bertemu di saat hendak menjenguk Konoha di rumah sakit. Kouga lalu mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan Jin seperti mereka kecil dulu. Setelah tersadar, Konoha lalu menanyakan mengenai monster aneh yang menyerang dirinya. Seperti yang sudah mereka sepakati, Jin lalu berdalih kalau mereka juga belum mengetahui apapun. Jin berpikir akan lebih baik jika Konoha tidak mengetahui hal itu. Dari sana, Jin kemudian meminta Hanako untuk segera pulang ke rumahnya. Namun, Hanako kembali menolak tapi dengan alasan yang berbeda. Hanako mengaku kalau dirinya tidak berhubungan baik dengan keluarganya. Di waktu yang bersamaan, Konoha melihat mereka dari kejauhan, yang kemudian membuat Konoha sedikit cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Mitsugai menjemput Jin untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium. Setelah diperiksa, faktor Z yang ada di dalam tubuh Jin perlahan mulai berkurang. Kemudian secara tiba-tiba, Jin sangat terkejut di saat mendengar suara sang kakek yang berasal dari sebuah komputer. Jin yang sangat marah lantas bertanya di mana sang kakek sebenarnya. Mitsugai yang tak mau menyembunyikannya lagi kemudian membawa Jin ke suatu tempat. Dan betapa terkejutnya ia di saat melihat sang kakek yang hanya tinggal kepala dengan kabel-kabel yang terhubung ke otaknya. Mitsugai lalu menjelaskan kalau otak Kanzaki masih hidup. Tadinya, mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan informasi darinya. Tapi Kanzaki memiliki kehendaknya sendiri. Jin pun tidak memahami kenapa Mitsugai bisa melakukan hal sekejam ini. Ia kemudian langsung mencabut kabel yang tersambung ke kepala sang kakek untuk membiarkannya beristirahat dengan tenang. Kouga pun menganggap kalau apa yang dilakukan sang kakek adalah perbuatan iblis. Di saat membaca pesan terakhir sang kakek, Jin pun tak bisa membendung air matanya, yang mana sang kakek menanyakan mengenai kondisi kesehatannya. Selain itu, sang kakek juga sempat menanyakan tentang kalung batu merah miliknya. Kouga pun langsung mengingat kalau kalung itu saat ini ada pada Konoha. Ia lalu segera menghubungi sang ibu dan memintanya untuk menanyakan mengenai kalung itu pada sang adik. Tanpa disadari, pembicaraan mereka sedang didengar oleh Haitani melalui mata-mata yang telah dikirimnya ke rumah tersebut. Haitani lalu memerintahkan salah satu player anak buahnya untuk menyusup ke dalam rumah itu, yang mana rupa dan wajahnya mirip seperti Jin. Ia kemudian masuk ke dalam kamar Konoha dan meminta kalung batu merah yang ada padanya. Pada waktu yang bersamaan, Kouga dan Jin juga tiba di tempat itu. Mereka pun dibuat sangat terkejut ketika dihadang oleh 2 orang player yang wajahnya mirip seperti Jin. Ternyata, kedua player itu diciptakan menggunakan sampel darah milik Jin. Kouga yang khawatir dengan kondisi Konoha lalu segera pergi untuk memeriksa keadaannya. Tapi salah satu player itu langsung menghadang dirinya. Sementara rekannya langsung bergerak cepat untuk menyerang Mitsugai. Di saat itu juga, orang kepercayaan Matsugai yang bernama Profesor Sugita kemudian langsung menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi Mitsugai. Dengan cepat, Jin langsung menghalau serangan dari player itu yang kembali menyerang Mitsugai. Walau demikian, Mitsugai tetap terluka akibat sabetan pedang dari player tersebut. Tak ada pilihan lagi, Jin lalu segera berubah dan langsung menghabisi mereka. Sementara itu, Kouga mendapati Konoha yang merasa sangat ketakutan, terlebih lagi di saat melihat Jin yang datang ke tempat itu. Di sisi lain, tampak Inzen yang telah berhasil mendapatkan kalung batu merah milik Jin. Ia kemudian menekan sebuah tombol di ponselnya, yang seketika meledakkan rumah keluarga Amagi. Tapi untungnya, tidak ada korban jiwa dalam ledakan tersebut. Orang kepercayaan ayah Kouga yang bernama Kabe lalu melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan foto sosok mencurigakan dari kamera pengawas sebelum ledakan terjadi. Sedangkan itu,
Jin sangat penasaran bagaimana Haitani bisa mengetahui batu merah itu ada pada Konoha. Mereka lantas menduga kalau ada orang yang telah membocorkan informasi tersebut. Akan tetapi, Mitsugai lebih penasaran dari mana mereka mendapatkan dana untuk menciptakan klon yang menyerupai Jin tersebut. Karena menciptakan satu player saja membutuhkan dana yang besar. Di samping itu, Mitsugai sangat khawatir kalau Jin akan diajak untuk bergabung bersama mereka. Kouga pun langsung menegaskan kalau ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Untuk sementara, Kouga membawa ibu dan adiknya berlindung di sebuah gudang yang menjadi markas rahasianya. Walau demikian, Konoha masih merasa trauma atas apa yang baru saja terjadi. Ia merasa tidak aman dimanapun dirinya berada. Konoha juga sangat yakin kalau orang yang mendatanginya bukan Jin, tapi tak ada seorang pun yang mau memberitahukan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat dalam perjalanan pulang, Jin tiba-tiba didatangi oleh sang pemimpin Evol yang sudah mengetahui semua informasi tentang Jin. Ternyata, dia adalah player pertama yang membelot dari manusia di arena bawah tanah pada beberapa tahun yang lalu. Di saat Jin hendak berubah, sang pembersih tiba-tiba muncul di belakangnya. Pria itu lalu mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Haitani tidak ada kaitannya dengan Evol. Bisa dikatakan bahwa Haitani bertindak atas kehendaknya sendiri. Ia lantas meminta maaf atas apa yang terjadi pada rumah keluarga Amagi. Pria itu mengaku kalau ia dan sebagian besar player yang ada di Evol hanya ingin hidup damai dan berdampingan dengan manusia. Ia bahkan sangat bersyukur pada manusia yang telah menciptakan mereka ke dunia ini. Tapi Haitani berbeda dari yang lain, yang mana ia berniat untuk menghancurkan dunia manusia. Karena itulah dia harus segera dihentikan. Di saat Jin menanyakan kenapa mereka tidak menghentikannya, pria itu lantas berkata kalau dirinya dan sosok yang ada di belakang Jin bukanlah tandingan bagi Haitani. Tapi di samping semua itu, Haitani sebenarnya berencana membuat Jin untuk mencapai wujud sempurna. Dan ia ingin memanfaatkan Jin untuk suatu hal yang buruk. Mendengar itu, Jin pun sudah memahami apa tujuan dari pertemuan mereka. Yang mana dia hanya ingin meminta bantuan Jin untuk melenyapkan Haitani. Sementara di tempat yang berbeda, Ibu Kouga meminta sang suami untuk lebih peduli pada kedua anak mereka dan berkumpul bersama mereka. Wanita itu juga memberitahukan mengenai kondisi putri mereka yang saat ini sedang mengalami trauma, serta putra mereka yang pergi melawan monster-monster dan berlagak seperti pahlawan. Akan tetapi, sang suami menegaskan kalau dirinya saat ini adalah presiden Amagi Corporate, dan negara ini tidak akan berjalan tanpa Amagi, karena itulah perusahaan akan menjadi prioritas utamanya, sementara keluarga menjadi yang kedua baginya. Perkataan itu lantas membuat Ibu Kouga sangat kecewa. Di sisi lain, Hayami memberitahukan kalau dirinya telah diperintahkan untuk menyerahkan semua data perkembangan Alpha. Serangan pengeboman sebelumnya telah dilaporkan sebagai tindakan terorisme terhadap grup Amagi. Dan itu akan menjadi alasan yang sempurna bagi Amagi Corporate untuk membangun kekuatan militer. Mengetahui itu lantas membuat Kouga sangat marah dan juga kecewa. Ia kembali berpikir kalau sang ayah selalu memanfaatkan dirinya. Kouga pun tak ingin mengikuti perintah sang ayah dan menolak untuk menyerahkan kostum Alpha miliknya. Melihat tekad kuat yang dimiliki oleh Kouga, Hayami lalu berkata kalau dirinya akan membantu semampunya. Di tengah perbincangan itu, Inzen tiba-tiba menghubungi Kouga untuk memberitahukan kalau Konoha saat ini ada padanya. Jika ingin bertemu dengan sang adik, Inzen lalu meminta Kouga untuk datang ke suatu tempat. Sontak saja mendengar itu membuat Kouga sangat terkejut. Hayami lantas coba memperingatkan Kouga kalau itu mungkin sebuah jebakan, tapi Kouga bersikeras untuk pergi. Kouga pun langsung mengabari Jin mengenai hilangnya Konoha. Setelah bertemu di lokasi parkiran mobil, Inzen lalu membawa Kouga menuju suatu tempat. Sementara para teknisi Kouga langsung mengikutinya dari belakang. Kouga yang hendak menanyakan keberadaan sang adik kemudian langsung dibius oleh Inzen. Di waktu yang bersamaan, para teknisi Kouga juga kehilangan jejak mereka. Setelah tersadar, Kouga mendapati dirinya di sebuah ruangan dengan sebuah earset menempel di telinganya yang tersambung dengan Inzen. Inzen lalu menjelaskan kalau ini adalah ujian kedua bagi Kouga. Namun, Kouga tidak menghiraukannya dan mulai menyusuri tempat itu untuk mencari sang adik. Inzen pun langsung berterus terang kalau Konoha tidak ada di sini. Ia sengaja menggunakan Konoha untuk menjebak dirinya.
Kouga lalu membuka salah satu pintu ruangan yang ada di tempat itu. Dan betapa terkejutnya ia di saat melihat ruangan itu yang dipenuhi oleh gadis-gadis remaja yang sedang mengadakan pesta. Inzen menjelaskan kalau mereka semua adalah para penggemar Kouga. Sejak peristiwa pembakaran beberapa tahun yang lalu, Kouga telah menjadi idola bagi para gadis remaja. Dan ini adalah ujian kedua bagi Kouga. Inzen lalu kembali memberikan Kouga dua pilihan, untuk mencari sang adik atau menolong para gadis-gadis itu mencari jalan keluar terlebih dahulu. Kouga yang sangat panik lalu meminta mereka semua untuk mendengarkannya. Akan tetapi, para gadis-gadis itu malah meminta tanda tangan darinya. Kouga pun memutuskan pergi ke toilet untuk menenangkan diri sebentar. Saat di sana, seorang gadis datang menghampirinya dan berkata kalau ia merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Ia lalu mengajak Kouga untuk mencari jalan keluar bersama-sama melalui sebuah pintu rahasia yang baru saja ditemukannya. Pada waktu yang bersamaan, sebuah ruangan baru terbuka di ruangan pesta para gadis-gadis itu. Hal itu lantas membuat Kouga sangat dilema antara memeriksa ruangan itu atau kabur dengan gadis yang bersamanya. Tapi setelah mengingat keputusan Jin di saat menyelamatkan semua korban kebakaran dulu, ia pun memutuskan untuk memeriksa para gadis-gadis tersebut. Salah satu dari mereka kemudian naik ke tempat tidur dan mulai menggoda Kouga. Tapi secara mengejutkan, sebuah balok beton tiba-tiba terjatuh dari atas menimpa gadis itu, yang seketika membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan. Hal itu lantas membuat panik semua orang yang ada di ruangan tersebut. Mereka juga tak bisa keluar karena pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Kouga lantas coba menenangkan mereka semua, tapi mereka malah berhamburan keluar setelah pintu itu tiba-tiba terbuka kembali. Untuk yang kedua kalinya, Kouga lalu coba menenangkan gadis-gadis remaja itu. Sementara pintu ruangan itu kembali tertutup dan mengurung seorang gadis bernama Mayu di dalamnya. Di tengah rasa kepanikan mereka, satu sosok monster palu tiba-tiba datang ke tempat itu. Inzen lalu memberitahukan bahwa ada lift untuk keluar di ujung lorong itu. Kouga bisa meninggalkan gadis-gadis itu dan berlari ke sana sekarang. Atau Kouga harus mengalahkan monster palu itu dan keluar bersama dengan mereka. Tanpa berpikir panjang, Kouga langsung mengeluarkan senjatanya untuk melawan monster tersebut. Di sisi lain, tampak Konoha yang ternyata sedang bersama dengan Akemi. Gadis itu berkata kalau saat ini dirinya tak percaya lagi pada siapapun. Karena itulah ia mendatangi Akemi untuk menenangkan diri. Sesaat kemudian, semua layar TV yang ada di kota tiba-tiba menampilkan Haitani secara langsung. Haitani lalu menjelaskan keberadaan para player kepada semua orang. Dan untuk membuktikannya, ia lantas memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan regresi. Tiba-tiba saja, monster-monster mulai bermunculan di tengah kota menyerang semua orang. Kepanikan dan teriakan ketakutan pun terdengar di mana-mana. Sementara Jin yang juga melihat itu lalu segera menghubungi Akemi, kemudian meminta sang bibi untuk menjaga Konoha jika sedang bersamanya. Kembali pada Kouga, yang masih bertarung mati-matian melawan monster palu tersebut. Terlihat juga beberapa dari gadis-gadis itu yang terkena dampak akibat pertarungan mereka. Jin yang tak mau berdiam diri pun langsung berubah ke wujud putih dan langsung membantai para player yang menyerang manusia. Dalam kekacauan itu, Haitani juga memberitahukan siapa yang telah menciptakan mereka dan apa tujuan mereka dibuat. Dan semua itu dilakukan demi mendapat keuntungan yang besar. Ia kemudian meminta semua orang yang menjadi korban atas kejadian ini untuk dendam terhadap Amagi Corporation sebagai dalang dari semua ini. Di tempat lain, Kouga yang masih bertarung sengit seolah merasa bergairah, yang membuat kekuatan dan semangatnya bangkit kembali. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil membunuh monster palu tersebut. Bertepatan dengan itu, seekor serangga kecil keluar dari dalam tubuh monster tersebut. Kouga lalu meminta Inzen untuk segera membebaskan para gadis-gadis itu. Dan seperti janjinya, Inzen pun mengizinkan mereka untuk pergi. Para gadis remaja itu pun malah menyalahkan Kouga atas kematian beberapa teman mereka. Di saat pintu menuju lift terbuka, mereka lalu segera pergi tanpa menghiraukan Kouga. Dan secara tiba-tiba, senjata laser yang ada di lorong itu mulai aktif, kemudian langsung memotong-motong semua gadis remaja itu.
Menyaksikan itu lantas membuat Kouga sangat marah. Di tengah rasa putus asanya, Mayu yang berhasil selamat lalu mendatanginya dan secara aneh mengatakan kalau ia tahu di mana Konoha berada. Melihat Jin yang kembali ke wujud manusia, lantas membuat semua orang yang melihatnya sangat takut dan juga marah. Tapi untungnya, Masashi yang kebetulan ada di tempat itu kemudian langsung membawa Jin pergi menghindar dari keramaian. Kembali pada Kouga, yang dibawa oleh Mayu ke tempat di mana Inzen berada. Inzen lalu memperkenalkan dirinya dan juga putranya yang bernama Ichiro. Ia kemudian memperlihatkan wujud putranya yang berupa monster serangga. Ia mengatakan kalau ini adalah bukti dari kejahatan ayah Kouga. Inzen dan putranya adalah manusia, tapi mereka telah mencangkokkan kemampuan para player ke dalam tubuh mereka. Dan semua itu ia lakukan demi bisa bertahan hidup. Dulu, Inzen merupakan salah satu ilmuwan yang ikut menciptakan para player tersebut atas perintah ayah Kouga. Saat insiden di arena bawah tanah terjadi, ia hendak mengungkapkan semuanya kepada publik. Akan tetapi, ayah Kouga malah mengurungnya hidup-hidup di dalam laboratorium bawah tanah. Inzen juga membawa putranya pada saat itu. Namun tak lama kemudian, putranya akhirnya meninggal karena kelaparan. Inzen yang tidak mau tenggelam di dalam keputusasaan, lalu menggunakan teknologi yang ada di tempat itu untuk menghidupkan kembali putranya. Dan sebagai hasilnya, putranya pun kembali hidup dengan keadaan seperti sekarang ini. Selama berada di tempat itu, Inzen tak hentinya mengajarkan balas dendam kepada putranya. Sampai pada akhirnya, Haitani yang sedang mencari laboratorium itu akhirnya menemukan mereka berdua. Sejak saat itu, ia dan Haitani pun bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing. Inzen ingin membuat semua keluarga Amagi merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialaminya. Dan sebagai puncaknya, ia ingin membuat Kouga membunuh ayahnya sendiri. Sementara Haitani bertujuan untuk membuat seluruh dunia dikuasai oleh para player. Di tengah ketegangan itu, Hayami secara tiba-tiba mendatangi mereka. Mayu lalu mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri dan meminta Kouga untuk tidak bergerak, yang kemudian membuat Kouga sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Ternyata, Ichiro telah mengendalikan Mayu menggunakan serangga kecil miliknya. Hal yang sama seperti yang ia lakukan pada monster palu sebelumnya. Sementara Hayami sendiri ternyata telah bekerja sama dengan Inzen dan memiliki tujuan yang hampir sama dengannya, yang mana ia berencana untuk menjatuhkan ayah Kouga dan merebut perusahaan itu darinya. Inzen lalu memperlihatkan ayah Kouga yang saat ini sedang melakukan konferensi pers di kantornya. Ayah Kouga lantas menyangkal semua tuduhan mengenai player yang dilontarkan oleh Haitani terhadapnya. Tapi secara mengejutkan, KB yang merupakan orang kepercayaannya langsung menyanggah pernyataan tersebut. Ia menegaskan kalau semua yang dikatakan oleh Haitani adalah benar, bahwa Amagi Corporate lah yang telah menciptakan para player. Bahkan, ayah Kouga telah berkonspirasi bersama para player dan mendanai segala aktivitas mereka. Ia sengaja menciptakan kekacauan supaya bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual senjata buatan perusahaannya ke seluruh dunia. Dan kini semua bukti atas apa yang ia katakan ada di tangannya. Ternyata, Ichiro lah yang telah mengendalikan KB untuk mengungkapkan semua itu. Setelah itu, Ichiro lalu membuat KB menembak kepalanya sendiri. Walau demikian, ayah Kouga masih berusaha menyangkal semua yang telah dikatakan oleh KB. Hayami lalu meminta Kouga untuk membunuh ayahnya. Dengan demikian, tujuan mereka sama-sama tercapai, yang mana Kouga akan dianggap sebagai pahlawan karena telah membunuh seorang penjahat. Mendengar itu lantas membuat Kouga sangat murka. Ia pun langsung merebut kembali senjatanya dan mengubahnya menjadi pedang untuk menebas Hayami. Setelah itu, ia mengubahnya kembali menjadi pistol untuk menembak Inzen dan putranya. Melihat Hayami yang masih hidup, Kouga pun langsung membunuhnya tanpa belas kasihan. Kouga lalu segera membawa Mayu keluar dari tempat itu, yang ternyata lokasinya tidak jauh dari kantor pusat Amagi. Sesaat kemudian, para teknisi Kouga datang setelah berhasil melacak keberadaannya. Tanpa berlama-lama lagi, Kouga lalu segera mengenakan kostumnya dan terbang menuju sang ayah. Sementara di lain sisi, Haitani bersama anak buahnya mendatangi lokasi konferensi. Ayah Kouga yang sudah menduga kalau mereka akan datang, kemudian langsung memerintahkan para pasukan khususnya untuk menyerang mereka. Pada waktu yang bersamaan, Jin datang ke tempat itu dan langsung menyerang Haitani. Akan tetapi, Haitani bergerak lebih cepat darinya
dan langsung menghujamkan tangannya ke dalam dada Jin, yang seketika membuat Jin merasa sangat kesakitan dan berubah kembali ke wujud manusia. Dari dalam tubuhnya, Haitani menemukan sebuah tonggak merah yang selama ini tertanam di dalam tubuh Jin. Benda itulah yang membuat Jin bisa bertahan hidup sampai sekarang. Sesaat kemudian, Kouga akhirnya sampai di tempat itu dan langsung menghabisi salah satu anak buah Haitani. Jin lalu meminta Kouga untuk segera merebut tonggak itu dari Haitani. Sementara itu, sang ayah malah memerintahkan Kouga untuk segera membunuh Jin dan berkata kalau Jinlah orang yang telah menghancurkan rumah mereka. Mendengar itu lantas membuat Kouga sangat marah dan kesal. Ia berkata bahwa sang ayahlah yang harus ditembak sebagai akar dari semua kekacauan ini. Jin kemudian coba menenangkan Kouga untuk tidak menembak ayahnya. Namun, amarah Kouga semakin membara di saat sang ayah memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang putranya itu. Kouga yang sudah dikuasai rasa amarah, kemudian langsung melepas tembakan pada sang ayah. Sang ibu pun harus terluka di saat coba menghentikannya. Kouga lalu melepaskan tembakan kedua yang tepat mengenai kepala sang ayah. Sontak saja semua orang di tempat itu seketika terdiam di saat menyaksikannya. Setelah itu, Kouga lalu hendak menyerang Haitani. Tapi sebelum itu terjadi, Haitani kemudian memerintahkan para anak buahnya yang menyamar sebagai wartawan untuk melakukan regresi. Mereka lalu mulai membantai satu persatu manusia yang ada di tempat itu. Kouga pun harus berjuang sekuat tenaga untuk melawan mereka seorang diri. Beberapa saat kemudian, Konoha dan Masashi datang ke tempat itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan itu, Haitani lalu mengembalikan tonggak merah yang diambilnya dari tubuh Jin. Kemudian meminta Jin untuk menusukkan benda itu kembali ke tubuhnya, supaya Jin terlahir kembali ke dalam wujud sempurnanya. Kouga pun langsung memperingatkan Jin agar tidak melakukannya, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Jin menusukkan benda itu ke dalam tubuhnya. Hal itu lantas membuat Jin merasa sangat dilema, karena dirinya tak akan bisa menyelamatkan siapapun dengan keadaannya seperti sekarang ini. Salah satu anak buah Haitani lalu membawa Hanako yang berhasil ditangkap ke tempat itu. Haitani lantas mengancam akan membunuh Hanako kalau Jin tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Jin yang tak punya pilihan lagi, kemudian perlahan meraih tonggak itu, seraya meminta Kouga untuk membunuh dirinya jika berubah menjadi jahat. Jin lalu menancapkan tonggak merah itu ke dalam jantungnya, yang seketika membuatnya berubah wujud di saat itu juga. Kemudian secara tiba-tiba, cincin pembuka yang ada di tangannya mulai bercahaya, yang kemudian memaksa setiap player yang ada di tempat itu melakukan regresi. Di sini kemudian terungkap kalau Hanako ternyata adalah seorang player yang berupa satu sosok monster bertubuh besar. Haitani lalu menjelaskan kalau setiap player yang berubah dengan cincin pembuka milik Jin tidak akan bisa lagi kembali ke wujud manusia. Dan itu adalah tujuan Haitani yang sebenarnya, untuk membuat dunia dipenuhi oleh monster-monster. Para anak buah Haitani kemudian membantai satu persatu orang yang ada di tempat itu. Sementara Hanako terus meronta-ronta dengan tentakel-tentakelnya yang bisa mengubah manusia menjadi pasir. Sebelum korban berjatuhan lebih banyak, Kouga kemudian langsung membunuh Hanako menggunakan pedangnya. Hal itu lantas membuat Jin sangat marah dan seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah itu, Kouga lalu melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Haitani. Namun, tak ada satupun serangannya yang bisa mengenai Haitani. Haitani bahkan dapat dengan mudah menghempaskannya. Sementara itu, Jin yang masih dipenuhi kemarahan lalu mengambil pedang milik Kouga. Dengan cepat, ia kemudian langsung menyerang Haitani. Tapi anehnya, Haitani tidak melakukan perlawanan di saat Jin menusuk jantungnya, yang kemudian membuatnya terjatuh dari gedung tinggi tersebut. Setelah itu, Kouga dan Jin pun saling berhadapan satu sama lain. Kouga lantas berniat untuk membunuh Jin, karena menurutnya keberadaan Jin sangat berbahaya bagi umat manusia. Kouga yang tampak sudah kehilangan akalnya, kemudian mengarahkan pistolnya pada Jin. Dan di saat ia melepaskan tembakan, Jin dengan cepat menghindar dan langsung menjatuhkannya. Ia lalu berubah ke wujud sempurnanya dan hendak membunuh Kouga di saat itu juga. Akan tetapi, Jin masih bisa menahan nalurinya untuk membunuh. Ia pun mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Kouga yang hendak mengejarnya pun langsung dihentikan oleh sang adik.
Awalnya, Kouga bersikeras untuk pergi mengejar jin, tapi ketika sang kakek datang ke tempat itu, ia pun langsung menghentikan langkahnya. Sang kakek mengatakan, kalau hati jin tetaplah hati seorang manusia, dan semua itu berkat Kanzaki yang telah mengajarkan jin untuk menjadi manusia, supaya bisa mengendalikan nalurinya. 3 tahun pun sudah berlalu sejak kejadian itu. Setelah kematian sang ayah, Kouga kini menduduki jabatan presiden di Amagi Corporation. Tapi di samping itu, Kouga tetap menjalankan tugasnya sebagai alpha untuk memburu setiap player yang menyerang manusia, yang kemudian membuat dirinya diidolakan oleh banyak orang. Sementara itu, Masashi tak hentinya mencari keberadaan jin selama 3 tahun terakhir. Di malam harinya, terlihat 2 orang pria yang sedang menggoda 2 orang wanita. Namun tiba-tiba, jin muncul di tempat itu dan langsung menggunakan cincin pembukanya untuk memperlihatkan wujud asli dari kedua wanita tersebut. Ia kemudian langsung membunuh mereka sebelum kedua pria itu menjadi korban. Saat ini Jin hidup sebagai pemburu para player tanpa penghargaan apapun. Ia memilih untuk berada di balik bayang-bayang tanpa diketahui oleh siapapun.